Untuk pertemuan kedua ini, kita akan bahas tentang partial credit model, ya. Ini kalau saya lihat daftarnya tadi, ini saya baru lihat ya dari linknya kelompok satu ya. Untuk kelompok satu, ini ada Ahmad Nasik Gifari, ya, kemudian Bambang Permana Sidik, Ivan Damaika, dan Muhammad Kevin Rizky Andika. Ya, mungkin langsung saja ya, silakan untuk kelompok satu untuk memaparkan materi tentang PCM ini. Untuk yang kelompok lainnya, mohon izin menyimak ya, nanti mohon menanggapi gitu. Silakan. Baik, kemudian saya izin share screen, Bu. Ya. Baik, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kemudian dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai summary dan analisis studi kasus mengenai partial credit model atau PCM. Untuk anggotanya ada Ahmad Nastik Gifari, ada Bambang Permana Sidik, ada Ivan Damakaya, dan saya sendiri Muhammad Yusuf Rizky Andika. Yang pertama dimulai dari pendahuluan, yaitu akan dibacakan oleh rekan saya, Nasik. Kepada Nasik dipersilakan. Nanti intinya saja ya, tidak perlu dibaca semua. Silakan Nasib. Untuk pendahuluan, sebenarnya masalah awalnya itu teori pengukuran IRT itu hanya fokus kepada soal-soal biner atau dikotomus. Jadi cuman benar benar itu satu, terus salah itu nol. Seperti yang di matkul sebelumnya. Dalam bidang ganda. Namun tes seperti esai atau kuesioner skala itu skala sikap itu memiliki tahapan penilaian. Jadi ada skor 0, 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan gunain model lama di mata kuliah semester lalu, informasi pemahaman siswa itu jadi setengah benar atau hilang. Itu solusinya pakai apa? Nah, solusinya itu pakai PCM yang dijelaskan ini. Model ini tuh mampu beriin kredit parsial atau nilai sebagian pada setiap langkah penyelesaian yang berhasil dilewati oleh peserta tes. Bisa di next. Sepertinya itu saja, Bu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Eh, baik, baik Bu. Perkenalkan saya Bambang Purwona Sidik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar Ibu? Ya sudah. Bentar. Tadi Eh, untuk pendahuluannya ya, intronya tadi. Jadi model PCM ini digunakan untuk apa? Untuk kasus seperti apa? Kalau ditanya intinya seperti itu gimana?
Coba saya tanya Anas. Anas tadi nyimak nggak? Di saya suaranya putus-putus, Bu, tadi. Putus-putus. Nah, kalau gitu ulangi deh tadi. Tadi siapa? Nasik ya? Coba PCM ini apa sih? Partial credit model ini eh, kapan dipakainya gitu ya? Eh, Fungsinya untuk apa? Iya, Bu. Oke. Jadi eh, awalnya GRT itu kan hanya fokus pada soal-soal biner. Hanya benar itu satu, salah itu nol. Seperti soal pilihan ganda. Namun tes seperti esai atau kuesioner skala itu sikapnya apa ya? Skala sikap itu memiliki tahapan penilaian dari 0, 1, 2, 3. Jadi jika gunain model lama itu informasi pemahaman siswa itu jadi setengah benar akan hilang. Lalu dikembangkanlah ICM. Model itu mampu berikan kredit parsial atau nilai sebagian dari setiap langkah penyelesaian yang berhasil dilewati oleh peserta tes. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Silakan, barangkali ada yang ingin menambahkan. Intinya gimana kalau ditanya? Kalau ada orang, kalau kita yang menyampaikan ke orang lain gitu ya. Ini salah satu model IRT, model partial credit model, itu apa sih gitu? Yang pertama, model partial credit model itu untuk menganalisis data item respon yang tipenya bagaimana? Erlina, jelas untuk apa partial credit model ini? Untuk menganalisis data item respon yang tipenya gimana coba? Ini kita lagi belajar apa ini sekarang IRT 2? Data IRT, data item respon yang tipenya. Politomus, Ibu. Nah, pertama gitu, kita lagi PCM itu model IRT khususnya untuk menganalisis data item respon yang politomus. Politomusnya yang gimana? Kemarin itu politomus tuh ada yang tipenya gimana, terus ada tipenya gimana, masih ingat nggak, Verlina? Nadine, PCM khususnya untuk menganalisis data item respon yang tipenya politomus. Politomusnya yang gimana? Kemarin tipe yang untuk politomus ada apa aja sih yang saya bilang? Ada yang sifatnya, ada yang ingat nggak? Nominal Bisa, sama ordinal bukan, Bu? ya siapa yang jawab? Anastasia, Bu. Anastasia, ya bagus. Anastasia, jadi item respon yang tipenya politomus itu ada yang sifatnya terurut, order, ada yang tidak terurut, itu ya, unordered. Nah, untuk yang PCM ini adalah untuk menganalisis model PCM adalah model IRT untuk menganalisis data item respon tipenya politomus terurut, gitu ya. Nah, selama ini yang sudah kita pelajari di IRT 1 itu adalah model-model IRT yang tipenya dikotomus kan. Nah, sekarang kalau kita punya ya ini ya sekarang lebih lanjut lagi gitu ya. Untuk model politomus terurutnya yang seperti apa gitu kan. Nah, kita bisa lebih spesifik lagi gitu. Misalnya, kita sering menghadapi kita sering melakukan pengukuran gitu ya, pengukuran suatu ya atau melakukan tes gitu ya.
memberikan soal-soal kepada siswa misalnya, di mana soal-soalnya sekarang tipenya itu misalnya tipenya esai, gitu, gitu kan? Seperti itu bukan? Dibaca makanya bukunya itu, buku tentang PCM itu intronya seperti apa, ya. Jadi dia kan memberi intronya kayak gitu. Bayangkan kalau kita itu memberikan suatu instrumen tes kepada siswa. Tesnya itu sifatnya esai. Ya, tes itu kan bisa multiple choice gitu ya, bisa esai. Nah, kalau tipenya esai, ya, kemudian kalau kita perhatikan hanya hasil akhirnya saja gitu ya, apalagi untuk soal esai yang misalnya bukan soal esai yang hanya menjawab eh, one word ya, satu kata gitu ya, bukan misalnya soal esai yang ya bukan soal matematik gitu kan, biasanya juga ya soal esai tapi jawabannya cuma satu kata gitu. Nah ini kita lagi eh, menghadapi gitu ya soal esai matematik di mana eh, si guru tersebut atau si dosen tersebut dalam memberikan penilaian itu tidak hanya melihat hasil akhir saja. Kalau kita bayangkan dikotomus gitu ya, seperti yang semester lalu kan, kalau dikotomus kita hanya melihat jawaban anak itu benar atau salah gitu kan. Artinya kita hanya ngelihat hasil akhirnya aja gitu ya, benar atau salah. Padahal di dalam menjawab soal tersebut itu kan ada proses gitu ya. Prosesnya bisa jadi gitu ya untuk satu soal tertentu gitu ya. Untuk sampai hasil akhir itu membutuhkan stepnya ada berapa step gitu ya. Jadi kalau sampai untuk mendapatkan jawaban final, misalkan dibutuhkan ada dua step nih. Step pertama misalnya ngitung apanya dulu, step kedua ngitung apanya dulu gitu kan. Nah, dia baru bisa menjawab apa dikatakan benar gitu ya. Jawaban dia itu dikatakan benar kalau dia eh, ya melalui step satu dan step 2 itu semuanya benar gitu. Berarti dia akan mendapatkan skor penuh gitu kan ya. Nah, tetapi ada kalanya gitu ya, si guru ini gitu ya, mungkin dia tidak hanya memberikan skor tuh langsung full gitu ya. Dia menghargai juga si siswa itu walaupun dia tidak hasil akhirnya itu tidak benar gitu ya. Tetapi misalnya di dalam step yang pertama itu gitu, jawaban dia benar gitu ya. Maka guru itu akan memberikan penghargaan gitu ya, memberikan nilai gitu ya. Nah, nilainya itu tentu tidak full. Kalau misalnya nomor satu itu fullnya itu nilainya 2, ya mungkin kita kasih nilainya 1. Ya, makanya itu istilahnya ada partial kredit model gitu ya. Model PCM itu utamanya ya untuk apa digunakan untuk memodelkan atau pengukuran yang seperti itu tadi gitu ya. Jadi kita memberikan kredit atau skor atau nilai yang nggak full ya. Jadi kita memberikan penghargaan lah, memberikan reward. Nah, kalau misalnya kita tadi langsung kita modelkan pakai dikotomus gitu ya, tentu langsung kita kasih ya hasilnya tuh nol gitu kan, langsung salah gitu kan ya. Artinya kita tidak bisa memperoleh informasi tentang kemampuan dari si siswa tersebut gitu ya. Nah, padahal kan kita sebenarnya ingin mengukur seberapa besar sih kemampuan siswa tersebut. Nanti kalau pakai dikotomus tadi, mungkin kita akan langsung bilang ini ya kemampuannya langsung nggak ada gitu ya, atau misalkan sangat rendah sekali ya. Padahal dia tadi ya kemampuannya ya mungkin separuhnya lah, misalnya kasarnya seperti itu gitu. Tidak. Jadi lebih dengan menggunakan model PCM ini ya lebih lebih luas lah atau lebih banyak lah informasi yang bisa kita peroleh gitu ya. Boleh-boleh aja sih gitu. Kita punya jadi kita punya data gitu ya. Jawaban-jawaban siswa itu terus kita tuh kan akan memodelkan dia ya, menganalisis jawaban si siswa tersebut. Nah, dari sekian model IRT yang ada, ya boleh-boleh aja kita mau pakai model IRT dua dikotomus itu juga bisa aja sih kita masukin ke software keluar hasilnya, tetapi itu tadi kita kan sebagai user ya harus tahu gitu ya, punya pertimbangannya. Ini baiknya pakai ya memilih model itu juga nggak sembarangan gitu ya. Nah, kalau misalnya mau pakai model IRT dikotomus, konsekuensinya itu tadi gitu ya. Kita tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam lah ya tentang siswa tersebut.
seolah-olah ya kesannya si siswa itu ya tidak bisa lah, tidak mampu, ability-nya tuh nggak ada gitu. Kalau pakai dikotomus karena dia hanya lihat hasil akhir aja kan, 0 1 0 1 gitu. Nah, mungkin bisa ngasih contoh, ini ada nggak di yang bab berikutnya ya, session berikutnya kelompok ini, menjelaskan ilustrasinya, misalnya eh, yang tadi saya bilang gitu kan, contoh soal matematik gitu kan, yang memerlukan eh, beberapa tahap lah, beberapa proses untuk sampai pada jawaban final. Ada Iya. nggak itu di... Jadi jawab Bu, untuk apa contohnya itu ada Bu, ntar di bab 3 Bu, apa Oh, di penerapan bab 3. PCM Hmm, menggunakan R. Nanti ada di bab 3 Bu. oke. Oke ya. Nah, baiknya gitu ya. Jadi kalau mau presentasi itu mungkin di ya tadi saya bilang singkatnya aja tapi langsung ke intinya. Kalau PCM ini apa sih gitu? PCM itu model IRT untuk menganalisis data politomus. Data politomus yang seperti apa? Terus dipakai misalnya untuk kasus yang kayak apa gitu ya. Gitu ya. Jadi eh, tergambar ya. Oke, sekarang saya minta ulang penjelasan. Apa yang tadi saya yang saya jelaskan. Saya ingin dengar tadi dengerin nggak? Yosua, ada nggak Yosua? Mana Yosua? Yosua, mana nih? Ini kan join. Nah ini nih, kalau kuliah online kayak gini. Ada namanya join gitu, dipanggil nggak nyaut-nyaut. Dan semuanya off cam juga kan susah kalau mau on cam juga ya. Mana Yosua? Gak ada. Ini Yosua masuk nggak? Rio, ada Rio? Hadir Ibu. Ya Rio. Oke baik, terima kasih. Coba Rio diulang. Tadi Kalau penjelasan saya, PCM itu jadi untuk apa? yang saya tangkap PCM itu untuk melihat apa yang tidak terlihat di model dikotomus Ibu. Jadi misalnya kayak pada contoh kasus seorang siswa di model dikotomus itu hasilnya itu tidak bisa dijadikan apa ya? Ya Pak, terus gimana? Sebentar Ibu. Analoginya agak agak ini sih Bu, belibet buat ngejelasinnya. Ya coba nggak apa-apa pelan-pelan aja, santai. Coba saya tungguin. Kalau di model dikotomus tadi kan Mm-mm. pada studi kasus itu bukan hanya yang dilihat tuh bukan hanya nilai akhir, tapi juga setiap proses Mm. yang dijalaninya kan, misal pada mengerjakan soal pembuktian suatu model gitu ya Bu ya. Mm. Terus kalau di model dikotomus itu kita hanya melihat kan hasil akhir, jadi kita tidak dapat menilai informasi yang lebih dalam gitu. Seakan-akan seperti
si yang ngerjainnya tidak mempunyai kapasitas. Hmm. Tapi di model Polytomus kita kan melihat eh, setiap proses yang dijalaninya. Jadi kita mendapatkan informasi yang lebih dalam. Seperti itu sih, Bu, mungkin. Oke, bagus. Terima kasih, Rio. Berarti kalau kita fit pakai model, sekarang saya tanya untuk pakai model dikotomus dulu ya. Nilai yang mungkin gitu ya untuk suatu item gitu ya pada seorang siswa itu berarti nilainya apa aja? Kalau kalau kita fit pakai modelnya dikotomus, nilainya hanya ada dua kemungkinan kan? Kalau tidak nol, ya satu gitu ya, betul nggak? Betul, Ibu. Sekarang kalau di fit pakai partial credit model, berarti nilai yang mungkinnya bagaimana? Anggaplah tadi kalau dua proses, dua step untuk mendapatkan hasil akhir. Finalnya itu kalau sampai benar, ya. Soal nomor satu, kalau dia benar itu misalnya membutuhkan eh, dua step gitu ya. Kira-kira jadi nilainya gimana? Nol, satu, dua, Kalau Ibu. ya, Bambang. Nol, satu, dan dua, Ibu. Step pertama, Nah, step kedua, dan nol itu yang tidak mengerjakan. ya, bukan tidak mengerjakan sih, mungkin dia ngerjain tapi salah semua gitu ya. Jadi kita lihat gitu ya. Tadi misalnya soal nomor satu itu untuk menjawab apa dikatakan benar gitu ya, dibutuhkan dua step gitu, dua proses lah gitu. Step pertama misalnya harus dikalikan dulu yang di dalam kurung misal gitu ya, baru kemudian dijumlahin ya setelah yang dalam kurung itu dikurang apa dikalikan misalnya step pertama melakukan perkalian, step kedua melakukan penjumlahan. Nah, eh, kalau dia di step pertama aja udah salah gitu, tentu hasil akhir juga step akhir akan salah kan? Berarti dia dapat nilai nol gitu ya. Nah, kemudian kemungkinan yang lain, dia di step pertama benar ya hasil kalinya tuh benar gitu mengalihkannya, tetapi hasil akhirnya di step kedua tuh ternyata misalnya pada saat menjumlahkan seluruhnya itu salah. Nah, berarti kita kasih nilai tuh cuman satu gitu ya. Hanya step satu doang kan yang benar gitu. Nah, kalau step satu dan step 2-nya sama-sama apa dua-duanya benar, baru kita kasih nilai full 2. Berarti nilainya yang memungkinkan untuk seorang siswa gitu ya pada soal yang nomor satu tadi adalah nol, nol ya satu atau dua. Nilai satu itu diberikan hanya kalau misalnya step satunya itu benar. Nah, bisa jadi misalnya si siswa ini sebenarnya step satunya itu salah gitu ya, tetapi hasil akhirnya benar gitu. Jadi satu proses tuh benar di tahap akhir. Ya itu nggak akan kita kasih nilai. Kita khawatirnya juga mungkin dia nyontek gitu ya, hanya nanya aja ke teman sebelahnya hasil akhirnya berapa sih gitu kan bisa jadi kayak gitu kan. Nah biasanya guru atau dosen memiliki kriteria gitu dalam rubrik penilaiannya itu. Kapan kita harus kasih nilai nol, kapan kita harus kasih nilai satu, kapan kalau kasih nilai kita harus kasih nilai 2 gitu. Begitu juga kalau suatu soal itu stepnya itu banyak, misalnya stepnya 3 gitu kan ya. Berarti mungkin kita kasih nilainya ya kalau salah semua nol, yang salah satu step ya step satu itu benar kita kasih nilai satu, ya berarti nanti sampai nol, satu, 2, 3 misalnya seperti itu. Itu ya. Nah, itu contoh PCM ini kalau di apa bisa digunakan gitu ya untuk pengukuran eh, performance ya kognitif ya tadi ya academic performance atau bisa digunakan untuk melakukan pengukuran yang kognitif. Jadi kita perlu pahami juga gitu dalam melakukan measurement atau pengukuran gitu ya instrumen kita lihat instrumen yang kita gunakan itu untuk melakukan pengukuran kognitif atau non kognitif gitu ya. Kalau yang kognitif ya kayak gitu tadi gitu ujian gitu kan. Kalau non kognitif berarti
Misalnya untuk mengetahui apa tingkat kepuasan gitu ya atau apa persepsi, opini. Nah, bisa seperti itu namanya non kognitif gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi eh, di tiap item gitu ya, itu memungkinkan nilainya itu ya kategori skornya ya bisa beda-beda ya. Item satu tadi kalau dua proses ya berarti 0, 1, 2. Item 2 kalau membutuhkan tiga proses berarti mungkin sampai 3. Artinya ada beda-beda skor kategorinya. Nah, PCM ini bisa digunakan untuk menganalisis butir gitu ya atau respon yang tadi untuk kategori skornya masing-masing item itu berbeda-beda. Oke, gitu ya. Silakan lanjut lagi kelompok satu. Baik Ibu, izin ya Bu untuk Ya, saya lanjutkan. Baik, selanjutnya kita ke tinjau apa landasan teorinya. Yang pertama ada sedikit pengertian IRT lagi ya, yang dimana IRT itu adalah pengukuran modern yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara kemampuan laten individu dengan probabilitas menjawab suatu butir soal dengan benar. Yang dimana IRT ini punya beberapa dasar asumsi agar dapat digunakan dengan baik. Yang pertama ada asumsi unidimensionalitas, yaitu setiap item mengukur satu kemampuan laten utama. Lalu ada local independence atau respon terhadap satu item tidak dipengaruhi oleh respon pada item lainnya. Lalu untuk monotonicity itu probabilitas menjawab benar meningkat seiring meningkatnya kemampuan individu. Lalu yang kedua ada model-model politomus yang ada dalam IRT, Bu. Yang dimana model politomus itu soal yang memberikan lebih dari dua kategori skor. Seperti tadi Ibu bilang ada tingkat kesulitannya. Dan contohnya itu bisa soal uraian, penilaian kinerja, dan skala sikap. Dan untuk model Polytemu sendiri ini itu biasanya ada dipakai tiga Ibu, yaitu rating scale model atau RSM, yaitu digunakan ketika semua item memiliki struktur kategori skor yang sama. Lalu ada partial credit model atau PCM, yaitu mengizinkan setiap item memiliki tingkat kesulitan berbeda pada tiap kategori skor. Lalu ada yang ketiga ada graded response model atau GRM, yang biasanya digunakan untuk skala sikap dengan kategori respon berurutan. Lalu kita masuk ke PCM sendiri atau partial partial credit model. Partial credit model atau PCM itu salah satu model Polytomus dalam IRT yang digunakan untuk menganalisis item dengan kategori skor lebih dari dua. Yang model ini dikembangkan oleh Geoff and Dot Masters tahun 1982 sebagai pengembangan dari model RAS. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, setiap kategori skor itu dianggap sebagai langkah yang harus dilalui individu dan tiap langkahnya itu memiliki kesulitan tersendiri, Bu. Eh, lalu eh, boleh tadi boleh di skor apa di nasional lagi. Ah, untuk konsepnya ini pertama ada kategori skor bertingkat. Item memiliki lebih dari dua kategori skor yang menunjukkan tingkat pencapaian berbeda. Jadi kalau seperti yang tadi dijelasin, jika sudah melalui step satu maka dapat skor satu. Jika mencapai step 2 maka dapat skor 2. Lalu parameter step difficulty-nya itu adalah perpindahan dari satu kategori skor ke kategori berikutnya memiliki yang dimana itu memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Lalu yang ketiga berdasarkan model RAS sebagai dasarnya. PCM ini hanya memodelkan parameter kesulitan tanpa parameter diskriminasi. Yang keempat itu ada interpretasi kemampuannya. Individu dengan kemampuan lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kategori skor yang lebih tinggi. Lalu boleh scroll. Nah, kita masuk ke ini Bu, apa namanya? Model matematisnya. Jadi model matematis PCM ini ada seperti yang digambar ya. Itu P, X, NI sama dengan X itu sama dengan maaf maaf probabilitas X NI sama dengan X itu eksponen eksponen mohon maaf Ibu saya lupa cara bacanya Ibu. Eksponen dalam kurung sigma X dengan K sama dengan 0 dalam kurung theta N dikurang BIK per sigma MI M sama dengan 0 XP dalam kurung sigma MK MK sama dengan 0 dalam kurung theta N dikurang BIK, yang dimana
P dalam kurung X and Y itu sama dengan X adalah probabilitas individu ke N memperoleh skor kategori X pada item ke Y. Untuk theta N sendiri adalah parameter kemampuan laten individu atau individu ke N. Dan BIK itu adalah parameter kesulitan pada langkah ke K pada item ke I. Lalu untuk kelebihan dan kelemahan dari PCM sendiri ini. Pertama, untuk kelebihannya itu PCM ini cocok untuk soal yang kategori skor bertingkat seperti saat soal matematis Ibu, yang langkahnya ada banyak. Lalu yang kedua itu memungkinkan pemberian skor parsial yang sehingga kemampuan dapat diukur lebih detail karena kita mengukurnya itu step by step, tidak secara satu soal keseluruhan. Lalu yang ketiga itu dia fleksibel karena setiap item itu punya kesulitan yang berbeda, Ibu. Jadi kita bisa lebih akurat mengukur kemampuan individu yang mengerjakannya. Lalu yang keempat itu modelnya itu dasarnya dari model ROS sehingga estimasi parameter itu relatifnya objektif tanpa ada unsur biasing atau diskriminasi, Ibu. Lalu untuk kelemahannya sendiri, em, karena ini modelnya objektif, jadi kita sebenarnya butuh sampel yang besar agar estimasinya itu bagus ya. Lalu interpretasi parameternya itu lebih kompleks dibanding model yang dikotomus, Ibu. Yang ketiga itu analisisnya itu memerlukan software khusus biasa seperti ARC dan software IRT lainnya. Mungkin tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, tadi itu modelnya eh, ngambil dari buku apa? Eh, Maaf Ibu, saya yang B-nya ini sebenarnya harusnya bukan B ya Ibu. Cuman Hah? saya lupa waktu itu modelnya gambarnya kayak gimana, jadi saya pakainya B Ibu. Ya nggak apa-apa sih, mau simbolnya B atau mau delta juga boleh. Tapi maksud saya eh, itu nggak diambilnya dari mana pustakanya? Kalau saya sendiri pas mengerjakan ini saya ngambilnya dari jurnal-jurnal tentang ini Ibu, PCM Ibu, kalau saya pas baca-baca. Hmm. Nggak dari Ayala ya. Makanya kan saya minta fokusnya dari Ayala. Oke, nggak apa-apa sih. Tapi saya eh, Iya Ibu. pingin tahu gitu ya, itu formula itu tuh gimana ya menginterpretasikannya, bacanya, peluang, apa coba? Ya ini Bu, peluang Mm-mm. individu ke N memperoleh skor apa skor misalkan dua gitu pada item ke I itu ini Bu. I itu misalkan X kecil soal tuh Ibu apa? X kecil. X kecil. X kecil Mm-mm. itu skor soalnya Ibu. Misalkan ada satu soal ke I dan itu punya Jadi skornya itu I X itu Ibu. I itu indeks untuk item, untuk soal Untuk gitu. item Ibu. Heeh. Ya, N Yes. Untuk X itu N itu untuk individunya Ibu. individu, indeks untuk individu. Berarti Iya. I kecil itu indeks berjalan dari 1, 2 sampai berapa? Sampai sampai ini Bu. Sampai 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 item banyaknya itu item yang sampai ada di instrumen banyak item Ibu. tersebut. Iya, Iya. misalnya banyaknya itemnya ada sebanyak apalah. L misalnya, ya ada 10 berarti L-nya 10 berarti gitu kan. Indeks. Iya. Itu ada X besar, ada X kecil. Saya mau tanya dulu, X besar tuh apa? X besar itu eh, Hmm. probabilitas sih Bu. Hmm. X besar itu. Probabilitas Probabilitas mah probabilitas seluruhnya itu yang P dalam seluruhnya ya Bu. kurung X sama dengan X. Yang saya tanya X besar itu apa keterangannya, simbolnya. Karena nanti kalau kalian nyusun skripsi, itu semua simbol-simbol yang ada di formula itu harus diberi keterangan, harus dipahami maknanya. Saya udah mulai ini ya, mengarahkan kalian karena kan kalian siap-siap mau bikin skripsi. Nah, itu gimana itu formula itu atau equation itu bacanya? Untuk apa? Hmm, individu ke N Hmm, item I dapat skor berapa Ibu? X X besar N itu I sama dengan adalah X besar. pe Itu individu peubah acak. Dalam hal itu pembacak Ibu. peubah acaknya gitu ya. Peubah acaknya yang menunjukkan apa sih peubah acak di situ? Peubah acak yang menunjukkan skor ya. Skor kategori lah kalau kamu misalnya tadi di situ nilainya ya. Skor nilai yang diperoleh individu yang ke N atau siswa yang ke N pada
acaknya. Sementara X kecilnya itu adalah nilai-nilai dari peubah acak tadi. Gitu. Nah, X-nya berarti nilainya berapa aja tuh untuk peubah acak itu. Nah, kayak tadi misalnya kasus yang tadi X kecilnya berarti nilainya 0 ya, satu, 01 dua, sampai ya, dan seterusnya ya, lah tergantung iya Bu. untuk item I itu berapa kategori maksimumnya. Ya, kayak tadi untuk item yang ke satu kategori maksimumnya berapa? Dua misalnya. Nah, makanya biasanya sih kalau di IELTS tuh ada ya, ya maksudnya notasinya gitu ya untuk yang kategori maksimumnya misalnya berapa gitu. Kayak gitu ya. Jadi perlu dipahami itu ada kalau ada lihat apa equation kayak gitu perlu dipahami itu bacanya gimana. Jadi di situ peluang kalau kita ingin mengetahui peluang seorang siswa gitu ya memperoleh nilai X di mana X kecil itu ya tadi nilainya 0, 1, 2 pada item yang ke I itu kita bisa hitung seperti itu. Nah, sebetulnya di Ayala itu dia menjelaskan kan secara konsepnya ya bagaimana sampai dapat formula kayak gitu gitu kan. Nah, memang kalau di Ayala itu ya formulanya notasinya itu ada lebih detail lah. Jadi mungkin kalau misalnya bisa dilihat di Ayala ya di halaman berapa sih itu di bab 7 ya. Jadi dia simbolnya ya hanya peluang X kecilnya saja yang nggak ada X besar sama dengan. Nah mungkin kalau di StatMat kan kalian juga sering lihat kan. P X sama dengan X kecil gitu kan ya. X-nya perubahan acaknya, X kecilnya nilainya ya. Nilai pada item yang ke J apabila siswa itu memiliki ability-nya sebesar, nah kamu makanya tulis theta N kan, di situ. Ya, artinya kan ability atau kemampuan untuk siswa yang ke N tadi. Nah, N kecil itu tentu indeks, itu bergerak itu. Kalau banyaknya individu itu kita notasikan sebagai katakanlah berapa ya? Ya N besar misalnya ya. Berarti N kecil itu gerak dari 1, 2, 3 sampai N besar gitu kan. Banyaknya individu gitu ya. Nah, biasanya sih kalau untuk indeks itu pakai notasinya tuh dari IJK gitu ya. Nah, Nah, ini karena kamu udah pakai N kecil, ya udah itu N itu akan bergerak gitu dari N sama dengan 1, 2 sampai berapa ujungnya. Nah, misalnya kita notasikan banyaknya siswa itu mau kita beri notasi misalnya apa N besar atau mau kita beri notasi misalnya apalah eh, D atau apa ya berarti N kecil itu akan bergerak dari 1, 2, 3 sampai D gitu ya atau sampai L atau sampai M ya terserah ya tapi kamu harus definisikan gitu nanti bahwa D itu adalah banyaknya siswa dalam sampel. Nah gitu maksudnya ya ini sering kali nih kalau skripsi itu kayak gitu tuh masalahnya mahasiswa itu nulis nggak lengkap gitu ya, nggak dijelasin notasi-notasinya tuh nggak dikasih keterangan. Padahal kalau kita nulis paper nih di jurnal, itu si reviewer itu rigid banget ya. Jangan itu huruf kecil huruf besar aja dipermasalahkan. Itu artikel kita bisa ditolak gitu kan ya. Nah, saya mau maksudnya mulai belajar lah kalian dari sekarang gitu untuk menyusun skripsi itu apa yang kalian tulis itu harus kalian pahami gitu. Nah, di situ berarti kalau BIK itu maksudnya apa? Parameter kesulitan pada langkah step difficulty ke K pada item yang ke I. Nah, coba yang lainnya juga lihat buku Ayala biar nanti kelihatan itu kan kalau itu penjelasan pakai bahasa Inggris ini eh, ya ini benar sih maksud saya tapi maksudnya biar mengerti ya BIK itu tuh maksudnya apa sih? Di sini kan eh, Bambang ya tadi bilang bahwa BIK itu adalah parameter kesulitan tingkat kesulitan gitu ya pada langkah yang ke K untuk item yang ke I. Ini maksudnya apa sih? Gitu. Di PCM itu kok ada simbol yang apa subscript-nya kok dua gitu. Tidak hanya cukup BI aja gitu. Sementara waktu kita belajar model-model IRT di Kotomus gitu kan, untuk tingkat kesulitan ya paling subscript-nya itu cuma
kalau soal yang pertama ya B1, tingkat kesulitan untuk item 2 berarti B2 dan seterusnya. Kenapa sekarang itu subscriptnya ada dua gitu, ada I sama K. Coba kelompok satu dulu mungkin, ada yang bisa jelasin nggak? Di sini Bu, Maknanya apa sih itu? yang BK ya Bu Siapa? ya. Iya, gimana Jadi jelasannya? ini Bu, kita misalkan ada 30 item, misalkan ada 5 item Ibu. Dan Terus, item 1 sampai 5 itu punya stepnya itu beda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 Ibu. oke, Dan terus, difficulty-nya misal itu, nomor satu misalkan, dulu, nomor misalkan untuk satu nomor ada satu, Ibu, ada dua step, gimana uh-uh, itu? ya untuk I sama dengan 1, K-nya berarti sama dengan 2. Jadi itu eh, untuk kesulitan K ketika 0, 1, dan 2 itu beda-beda Ibu, Mm-mm. Terus tingkat gimana kesulitannya. maksudnya? Eh apa sih kesulitan saat kita mencapai Mm-mm. mencapai step satu Mm-mm. dan 2 itu berbeda Ibu. Ya, oke. Terus jadi, Jadi ini misalnya, apa? misalnya Mas, B, K kecil itu kan subscript ya, indeks. Berarti K kecil itu kalau untuk soal nomor satu ada berapa? Bergeraknya dari berapa sampai 0, berapa? 0, 1, 2 Ibu, sampai 2. K-nya 2. Berarti dari Kak, jadi K-nya Kaknya itu nilainya 0, 1, 2. iya Ibu. Berarti sekarang kalau misalnya soal nomor satu kan berarti I-nya 1 ya, berarti B1 B10 maknanya apa? B10 itu ini Bu, kesulitan eh apa sih namanya itu ya kesulitan soalnya apa sih probabilitas kesulit apa sih apa seseorang menjawab Hmm. item 1 hingga ke tahap 0 Ibu. Mm-mm. Nol. Kalau ada dua kategori, ada dua ya, dua proses ya, Iya Ibu. itu K-nya juga tadi ada sebanyak berapa? Kaknya ada hitungnya 3 Ibu kalau dari 0 Ibu ya. Mm-mm, ya. Berarti tiga ya, nol, satu, dua Iya gitu berarti ya. Ibu. Berarti Iya K-nya Ibu. ada berapa? K-nya ada Ada tiga, tiga Ibu. tiga. Jadi K-nya. ini Bu, kaknya ada ya ada step ada Dia dua tapi ada thresholdnya kan transisi ya, threshold iya. ada berapa? Iya Bu. Ada berapa? Transisinya ada dua dua. Dua, berarti 0 ke 1, 1 ke 2 Ibu. Iya. nah gitu ya. Coba ulangi, saya mau tanya Novi. Iya, Ibu. Coba ulangi penjelasannya dari Bambang tadi. Itu BIK itu apa sih maksudnya? Izin Ibu buat I-nya itu Mm-mm. yang dari langkah Mm-mm. eh, per itemnya. Misalkan di item satu itu kita harus menyelesaikan soalnya dengan 3 langkah. Nah, itu berarti nanti eh, Misal untuk kita pandang I sama dengan satu ya, konsen di soal nomor satu. Berarti I sama dengan satu, gitu kan? Soal nomor satu, tadi kita butuhkan untuk menjawab benar itu butuh dua proses, dua step, gitu ya, dua step. Dan nilai-nilainya tadi X kecilnya itu adalah nol, satu, dan 2. Itu kan ya? iya Ibu. Nah, kemudian itu ada subscript K di situ. Nah, K-nya
di situ mulainya dari berarti kan itu ya B14 sampai berapa itu yang saya tanya. Sampai dua. Hmm? Jadi ada berapa? Ada dua ya, dua B-nya. Karena itu K-nya mulainya dari nol ya. K0, B1, nol. Terus B, X sama, katakanlah untuk X sama dengan 2, ya. Berarti kan Xn1 sama dengan 2. Nah, berarti di situ B1. Pertama gerak B10, B11. B12 kebanyakan itu ya. Harusnya sih X-1 atasnya ya. K sama dengan 0. Karena si BIK itu kan eh, parameter transisi kan namanya kan? Ya enggak? Kelompok 1. Iya, sepertinya, iya Bu, saya kalau mengartikan pas baca Hmm. kemarin. Iya kan? Parameter atau namanya step ya. Step difficulty kan? Atau nama lainnya adalah eh, parameter transisi, titik transisi gitu kan? Nah, banyaknya parameter transisi itu kan sebanyak yang tadi kategori itu dikurangi 1. Itu bukan sih ya? Itu bukan. Coba ya, lihat dulu ya. Saya takut salah juga. Nah, ini. Ya, jadi misalnya kalau di Ayala dia simbolnya delta JH. Gitu kan? Nah, delta JH atau kalau yang di situ tadi simbolnya beta ya. Beta B ya. B I K. BIK. Nah, di sini di Ayala delta JH itu menunjukkan relatif difficulty ya, tingkat kesulitan relatif ya. Kita mengendorse kategori H dibandingkan kategori H-1. Jadi intinya gini, kan tadi eh, untuk setiap item itu punya step kan ya, dimana mungkin tapi sebetulnya step step kedua itu belum tentu tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada step yang pertama ya, tidak harus seperti itu ya. Ini yang perlu diperhatikan juga di partial credit model, bahwa eh, mengenai tingkat kesulitan gitu ya, tingkat kesulitan item. Nah, khususnya bukan tingkat kesulitan item ya di sini untuk yang parameter transisi ya. Nah, itu tadi kan di dalam step ada step 1, step 2 gitu ya. Nah, eh, kesulitan di step 1 bisa jadi lebih tinggi daripada kesulitan di step 2. Itu boleh kayak gitu, tidak harus urut gitu ya. Nah, kayak misalnya kalau di IEL itu dia ngasih contoh kan, eh, step pertama dia itu melakukan pembagian dulu gitu ya. Dalam kurungnya itu hasil bagi. Kemudian step kedua melakukan penjumlahan dari hasil hasil yang sudah tadi hasil pembagian tadi. Nah, penjumlahan itu kan relatif sebenarnya lebih lebih mudah lah dibandingkan operasi pembagian gitu ya, menuntut kemampuannya lebih mudah lah, anggaplah seperti itu. Jadi kesulitan pada yang pertama. Nah, BIK itu menunjukkan tingkat kesulitan relatif untuk eh, mendapat memberikan jawaban benar gitu ya pada step yang ke K dibandingkan step yang ke K-1 gitu loh. Jadi kalau misalnya K-nya itu sampai 2 berarti tingkat kesulitan relatif untuk mendapatkan jawaban benar untuk memperoleh poin benar daripada step yang pertama. Jadi kalau misalnya beta B I B12 misalnya kan katakanlah gitu ya, B12 di sini maknanya adalah tingkat kesulitan relatif untuk memberikan jawaban benar pada step yang kedua di item yang pertama ya. Jadi step yang keduanya itu eh, bisa jadi eh, lebih sulit atau bisa jadi lebih mudah gitu ya. Nah,
ini menunjukkan B1, 2 itu menunjukkan tingkat kesulitan relatif di antara step-stepnya itu pada item yang ke I gitu ya. Nah, makanya di situ kamu namakannya apa? Tadi juga kamu ada tulis stepnya ya. BIK step difficulty ya kan? Parameter kesulitan pada langkah atau step difficulty yang ke K pada item yang ke I. Oke, mungkin sebentar saya share screen dulu deh dari yang apa ayalanya ini. Baik, Ibu, saya izin Heeh. stop. Ya maaf ya, biar biar kelihatan gitu ya. Nah ini ya sudah ya. Bentar. Dan ini konsepnya adalah sebetulnya ya untuk yang PCM. Nah ini kan tadi yang saya bilang kalau kita punya kasus kayak gini ya ada soal kayak gini nih. Nah dia di sini membutuhkan dua step kan. Step yang pertama ini membutuhkan kemampuan dalam melakukan pembagian, gitu ya. Step yang kedua hasil baginya ini ditambahkan. Nah membutuhkan kemampuan penjumlahan. Nah kita asumsikan bahwa kemampuan untuk membagi itu relatif lebih sulit lah dibandingkan kemampuan ini. Makanya di sini eh, tingkat kesulitan pada step yang pertama itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kesulitan pada step yang kedua. Nah ini maksudnya kayak gini ya. Bisa jadi kan kayak gitu ya suatu soal gitu ya. Nah ini nggak harus tidak harus dari step satu ke step yang kedua itu maksudnya tingkat kesulitannya itu tidak harus makin naik gitu ya. Boleh reverse ya, boleh kebalikannya gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi kita akan memberikan poin full gitu ya. Em, Poinnya kalau salah semua di step satu membaginya salah, jumlahnya salah, kita kasih nol. Nah, kalau di sini dia benar gitu ya, membaginya, hasil baginya benar, tetapi saat menjumlah gitu ya salah gitu, hasil akhirnya salah. Jadi kasih nilai 1 gitu ya. Ya, kalau dia jawab hasil akhirnya benar, kita kasih nilai 2. Sehingga nilai-nilai tadi yang disebut dengan skor kategori, untuk item yang ke J itu nilainya bisa 0, 1, atau 2. Nah, di sini ada simbol MJ ya, MJ di Ayala ya. Kalau kita lihat simbol MJ, MJ itu adalah banyaknya step atau operation ya, ya untuk sampai mendapatkan jawaban yang benar ya di item yang ke J ini tadi. Nah, untuk ilustrasi soal yang tadi ya ini MJ-nya sampai 2. Berarti MJ itu kategori maksimumnya gitu ya. Maksimumnya itu sampai berapa? Nah, di sini ada subscript J tentunya karena tiap item kan bisa beda-beda. Misalkan untuk item nomor 2 berarti nanti item 2 misalnya kan hanya butuh 3 ya sampai 3 step misalnya. Berarti nanti di sini M3 untuk item nomor 3 ya 0, 1, 2 sampai 3 gitu. Kategori skornya dimulai dari 0, 1, 2, 3. Ditulisnya tidak hanya cukup M saja ya. Kalau misalnya setiap item itu semuanya sama gitu ya, maksimumnya itu skornya 2 semua ya berarti ini nggak usah kasih subscript J juga nggak apa-apa. Jadi ini XJ ya untuk kategori skor yang ke J ini 0, 1, 2 sampai M cukup itu saja gitu ya. Oke, eh, kemudian prinsipnya adalah di sini ya dalam membentuk formula tadi yang PCM eh kan kita punya bentar. Ini kan ya kita punya nilai 0, 1, dan 2 gitu ya. Kategori skornya bayangkan gini. Nah, di PCM ini sebenarnya apa ya dalam pembentukan modelnya itu adalah sebetulnya menganalisis gitu ya dari yang kita punya politomus ini kita buat pasang-pasangan gitu ya untuk amatan yang berdekatan. Jadi kita buat dulu 0, 1 gitu ya dan 1, 2. Ya, sehingga kita dalam sepasang-sepasang nilai ini kita punya dua kemungkinan nilai kan. Kalau tidak 0 ya 1, 1 dan 2 gitu kan. Nah, nanti di masing-masing ini ya, kita di sini sebetulnya melakukan
eh, dikotomus gitu ya, dikotomus analisis gitu ya, di mana kalau ada apa, kita mengenal kejadian sukses dan kejadian gagal gitu loh ya. Untuk pasangan yang pertama gitu ya, kita anggap suatu kejadian sukses gitu ya, kalau dia berhasil memperoleh nilai satu gitu ya. Jadi di sini kalau di buku Ayala itu dia ada menggunakan simbol B dan B komplement gitu ya. B komplement ini kejadian gagal yaitu untuk yang nilainya nol gitu ya. Yang ini kalau B-nya itu dipandang sukses kalau dia nilainya satu. Yang ini untuk pasangan yang berikutnya yang satu dua ya. Sukses, kejadian sukses itu kalau dia memperoleh skornya dua ya. Kejadian gagalnya itu kalau dia memperoleh skor satu. Itu ya. Nah, ini maksudnya penjelasan yang di sini. Jadi ini kan tadi partial credit model itu kan termasuk kelompok keras kan. Ya, dia dia perluasan atau extension dari RAS model tapi untuk data politomus gitu. Nah, kalau kita ingat kan RAS model itu yang di dikotomus kan ya kita udah belajar ya untuk eh, apa menganalisis yang respon yang benar salah seperti itu gitu kan. Nah, ini tuh konsepnya kayak gitu gitu. Kita sebenarnya punya nilai gitu ya lebih dari dua, memiliki kemungkinan item respon itu lebih dari dua. Nah, kita eh, mencoba gitu ya menerapkan gitu ya tadi ya konsep yang RAS pada dikotomus dengan cara apa? Men-split gitu ya, split nilai-nilai ini tadi gitu ya menjadi berpasang-pasangan ya. Nol sama satu, satu sama 2. Nah, nanti misalkan kalau kita dari nilai yang politomus ini pasangan-pasangan dan kemudian dari pasangan-pasangan ini kita tentukan ya ada kejadian sukses, ada kejadian gagal. Jadi kan binom tuh nantinya. Yang untuk pasangan yang pertama, yang suksesnya itu yang mana? Ya, suksesnya kalau untuk skor sama dengan satu, pasangan kedua dan begitu seterusnya gitu ya. Nah, sehingga nanti ya ini kita dapatkan ke sini nanti konsepnya larinya gitu ya. Misalkan gitu kan. Kalau di pasangan pertama nih peluang gagal nih X sama dengan nol. Nah, berarti kan kalau gagal ya peluang mendapatkan hal itu kan sama aja dengan komplemennya kan satu dikurangi peluang RT satu ras kita ras. Jadi ini satu dikurangi ini gitu kan ya dan seterusnya ya. Nah, ini bagian bawahnya. Nah, ini disimbolkan oleh ini nih apa sih simbolnya kayak pi gitu kan. Begitu juga nanti kalau ya yang berikutnya gitu ya. Peluang XJ sama dengan satu. Kalau misalnya eh, apa given gitu ya, peluang X dengan syarat misalnya XJ sama dengan nol. Nah, ini bagaimana nih maksudnya? Eh, dibacanya gitu ya. Kalau ada ini kan tadi simbolnya cuma peluang XJ sama dengan nol aja. Terus sementara yang ini nih, ini kan peluang bersyarat nih. Peluang XJ sama dengan satu given XJ sama dengan nol. Nah, kita lihat tadi yang pasangan ini nih. Yang pasangan nilai nol sama satu ini. Nah, artinya di sini peluang gitu peluang memperoleh nilai satu gitu ya memperoleh sukses ya daripada eh, salah gitu peluang mendapatkan skor satu daripada mendapatkan skor nol gitu ya. Nah, kalau di sini mungkin bahasa Inggrisnya apa ya? Probability of observing a category score of one rather than a category score of zero gitu ya. Jadi di sini artinya dalam yang tadi yang pasangan-pasangan tadi gitu ya, peluang kita memperoleh skor satu daripada skor nol. Kan ini ada dua kemungkinan kan tadi ya di pasangan nol sama satu gitu ya. Bisa bisa jadi
kita memperoleh nilai satu daripada kategori nilai yang sebelumnya yang lebih rendah. Nah, ini penulisannya ya direpresentasi. Nah, ini gitu ya, bisa ini memang butuh apa ya, ya matematika ini seperti ini ya, peluang A given B gitu ya, atau peluang X given Y sama dengan peluang X, Y dibagi peluang Y gitu kan ya. Nah, di sini eh, ini bisa dilihat gitu ya, ya nanti bisa diturunkan lah ya. Ini mungkin ini karena saya susah ya pakai ininya ya. Ini nilainya kayak gini gitu ya. Peluang XJ given sama dengan satu, given XJ sama dengan nol tuh seperti ini. Nah, begitu juga untuk pasangan yang lainnya nanti ya. XJ yang sama dengan 2 sama dengan yang XJ sama dengan satu gitu ya. Ini kayak gini juga. Ini kan peluang memperoleh nilai 2 daripada nilai yang satu, daripada nilai yang sebelumnya. Untuk pasangan yang ini tadi, peluang memperoleh skor yang lebih tinggi yaitu 2 daripada peluang memperoleh skor yang lebih rendahnya lagi di bawahnya. Kan tadi Bambang juga udah menyebutkan kan bahwa ini ada step-stepnya gitu yang kedua tadi kan dibandingkan eh, pada step yang sama dari libet-libet ya. Ini seperti ini. Nah, memang nanti ini ya. Nah, yang tadi saya bilang bahwa di setiap item gitu ya, itu ada apa thresholdnya ya, ada step difficulty-nya. Jadi kalau misalnya tadi di item nomor satu, nah masing-masing ini ada thresholdnya di sini gitu ya. Di sini katakanlah delta satu, di sini ada delta 2 gitu ya. Nah, ini stepnya ya tadi ya. Ada yang mulai dari skornya. Jadi kategori skornya kan memungkinkan nilainya itu tadi 0, 1, 2. Nah, di antara kategori-kategori skor itu ini ya, di antaranya ini ada yang namanya parameter transisi atau step difficulty tadi. Nah, di sini misalnya D1. Gimana saya tulisnya? Gini deh. Ini 0, ini 1, ini 2. Ini misalkan untuk I sama dengan 1 ya, untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 di sini, nih, delta 1. Berarti kita tulis delta 1, 1. Yang ini delta 1, 2. Makanya subskripnya 2. Yang depan ini indeks menunjukkan ini ya, soal nomor 1. Nah, indeks yang belakangnya itu adalah ini, yang tingkat kesulitan relatif pada dari di sini nih dari 0 ke 1 ya, dan yang 2 ini berarti dari 1 ke 2 tuh. Makanya delta 1 2 ini bacanya adalah tadi relatif difficulty ya, tingkat kesulitan relatif gitu ya. Untuk mengendorse kalau di Ayala itu kan karena umum ya. Jadi di Ayala itu menganggap instrumen itu nggak selamanya untuk kognitif gitu ya. Dia menggunakan istilahnya endorse ya. Endorse itu kan berarti menyetujui ya, membenarkan lah, membenarkan pada step yang lebih tinggi daripada yang berikutnya. Jadi kalau kita sesuaikan gitu ya dengan instrumen yang kognitif tadi, soal ujian tadi, mungkin kita bisa interpretasikannya adalah bahwa delta 1 2 ini adalah tingkat kesulitan relatif untuk memperoleh skor 2 daripada skor 1 gitu ya. Nah, mungkin kalau di sini kan tadi interpretasinya adalah mana ya? Ini nih. Delta J ini delta ZH gitu ya. Nah, ini ya. Delta ZH delta JH ini dikatakan sebagai parameter lokasi transisi ya. Dia menggambarkan kesulitan relatif dalam menyetujui atau memperoleh kategori H
daripada kategori H-1. Nah, nanti ini kenapa makanya dia pakai istilah endorsing? Karena PCM ini bisa juga kita gunakan untuk menganalisis item respon yang bukan kognitif kan, yang non-kognitif. Jadi kalau kita punya pilihannya itu A, B, C, D, sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju ya. Nah, si responden itu kecenderungan untuk memberikan skor sangat puas itu relatif lebih sulit daripada yang puas gitu, memberikan poin yang D gitu daripada C. Nah, itu eh, ditunjukkannya ini yang relative difficulty ini DJH ini ya. Kan sering kita lihat tuh ya, ada suatu di kuesioner gitu soal nomor satu misalnya ya atau item nomor satu. Nah, di sini ada optionnya misalnya A, B, C, D gitu ya. Sangat tidak setuju, eh, tidak setuju, setuju dan sangat setuju gitu. Nah, berarti C dan di sini D. Tiga ini maknanya yang memberikan option D daripada option C. Tuh ya. Sampai sini bisa dipahami nggak itu masalah step difficulty ya? Namanya ada step difficulty atau transisi ya, transisi location itu ya. Bisa diikuti? Ada yang mau tanya sampai sini? Nggak ada? Oke, Udi, coba jelasin lagi. Apa itu tadi step difficulty? Itu Cara singkat. kayak semacam perubahan ya Ibu, opsi satu ke opsi yang lain. Apa? Lebih jelas lagi apa? Ada yang menambahkan nggak? Dari jawaban Judi. Jadi apakah yang dinamakan dengan step difficulty atau parameter transisi? Nah nih, Syabila, mana Syabila? Halo, Syabila, suaranya kecil. Mana? Jessica, mana Jessica? Ya, Ibu. Hmm. Coba jelaskan lagi tadi apa yang sudah saya sampaikan. Kalau dari yang saya mengerti, Bu, jadi step Hmm. difficulty atau bisa dibilang transition location mengendorse atau memperoleh kategori 2, kategori skor 012 itu berarti untuk memperoleh satu atau dari A, B, C, D itu memperoleh D dari Intinya keywordnya parameter apa step difficulty itu adalah tingkat kesulitan relatif ya, tingkat difficulty juga, tapi bukan untuk itemnya itu sendiri gitu ya. Kan paham ya, ada tadi simbolnya delta J karena nanti akan ini. Bentar. Ini di Ayala itu nanti mengenal simbol ini nih. DJH, ada DJ dan ada tau JH. Ini apa ini maknanya?
Jadi kalau ini yang DJH itu tingkat kesulitan yang tadi yang saya bilang ya. Aduh, sebentar. Ya, jadi kalau di Ayala itu ada simbol kok gini sih? Delta J ya, ada simbol tau gitu ya, tau JH dan ada simbol delta JH gitu ya. Nah, H-nya ini sebenarnya indeks untuk itu tadi ya, transisinya ada seberapa banyak gitu kan ya. Misalnya H-nya itu tadi gerak dari 1, 2, 3. Kalau memang transisinya ada 2 berarti H 1, 2 gitu kan. Ada 2. Makanya dia bilang ini nih. Nih, H-nya ini dia gerak dari 1 sampai MJ. MJ itu kan tadi maksimumnya ya. Maksimumnya ada berapa kategori kan tadi ya. Misalnya kalau tadi X012 berarti dia sampai 2 ya. Atau atau J1 terus atau J2 dan seterusnya lah ya. Nah, delta J ini menunjukkan tingkat kesulitan untuk item yang ke J gitu ya. Untuk item yang pertama. Nah, tau JH-nya ini yang eh, dia sebut juga sebagai apa ya penyimpangan katanya ya. Jadi ini offset namanya si tau JH ini offset ya atau deviation. Nah, sementara si DJH-nya ini itu yang disebut dengan parameter location transisi yang tadi ya, kesulitan relatif untuk mengendorse kategori H daripada kategori H-1. Nah, ini eh OJ-nya ini ada offsetnya ya, ya simbol aja lah ya. Nah, makanya nanti kalau di sini nanti ngeliat-liat lagi ada simbol di Ayala ini gitu ya. Ya ya perlu dipahami karena ini sebenarnya sama aja kalau misalnya kita lihat ya eh, DJ itu kan sama dengan DJH dikurangi tau JH gitu kan ya. Nah ini kesulitan relatif gitu ya. DJH ini sebetulnya adalah eh, kesulitan dari untuk si item itu sendiri ditambah penyimpangannya gitu ya. Ini tadi ya offsetnya penyimpangannya eh, dari sini nih dari si difficulty dari si itemnya itu sendiri ya. Ini. Jadi ini kayak ada errornya ya. Namanya penyimpangan tuh kan kayak error gitu kan, offset. Samanya kalau kita bayangkan gitu kan, ini ini maksudnya saya lagi bayangin ini nih. Nah, ingat ini kan di kelas stick ya. Ini eh, yang skor yang di observe gitu kan. Ini yang value, true value, terus ini ada penyimpangannya kan. Nah, ini juga sama gitu ya bahwa delta JH ini ya kesulitan yang relatif tadi itu sebenarnya kesulitan si dari si item itu sendiri, item nomor 1 gitu ya. Ditambah ini si offsetnya, penyimpangannya dari item ini nih. Hmm. Itulah ya, nanti kalian coba lebih dieksplor lagi gitu ya. Yang jelas ini di dalam partial credit model ini kita perlu apa ya mengenal gitu ya simbol-simbol tadi ada yang disebut dengan tingkat kesulitan item ya. Ada tadi tingkat kesulitan eh, apa relatif ya transisi ya yang tadi disebut dengan step difficulty lah namanya ya yang tadi kelompok itu ya tadi di Bulut Okan juga dia namanya step difficulty ya tingkat kesulitan untuk memperoleh skor atau mendapat atau memberikan jawaban atau memberi skor kategori yang ke H daripada yang ke H-1 kategori yang lebih tinggi dibandingkan kategori yang sebelumnya yang lebih rendah gitu ya. Oke baik ini tuh lumayan lama ya. Kita lanjutkan lagi deh kelompok 1. Sorry nih udah setengah 12 lagi. Sekarang lanjut. Tadi sampai mana? Mungkin bisa langsung contohnya ya. Baik, Bu. Saya ingin lanjutkan ke bab 3, Bu. Ya.
Baik, selanjutnya ini adalah penerapan partial credit model menggunakan R. Di yang pertama itu untuk persiapan datanya, jadi eh, di kelompok kami ini untuk studi kasusnya ini menggunakan artikel yang kami cari, Bu. Artikelnya tuh yang judulnya yang penerapan PCM pada analisis tes uraian. Nah, untuk datasetnya ini kami generate dari AI, Bu. Jadi kami Oke. eh, tidak bisa menemukan sumber kayak dari Kaggle atau dari BPS-nya karena eh, penelitian ini ternyata dilaksanakan secara langsung, Bu. Jadi secara turun ke lapangan, Bu. Jadi tidak ada link dataset yang bisa diakses, Bu. Oke. Data aslinya dia nggak ngasih ya. Iya, Bu. Oke. Terus gimana? Terus jadi eh, ini soal uraian untuk mata kuliah metode numerik yang dikerjakan oleh mahasiswa semester 6 program studi pendidikan matematika. Nah, ini ada kategori skornya. Eh, jadi skor ini diberikan berdasarkan banyaknya langkah yang berhasil diselesaikan dengan benar oleh peserta tes. Untuk skor 0 itu berarti dia tidak dapat menyelesaikan langkah penyelesaian dengan benar. Kalau skor 1 itu berarti dia mampu menyelesaikan satu langkah saja. Dua berarti dua langkah, tiga berarti tiga langkah. Kalau empat itu berarti dia sampai seluruh langkah penyelesaiannya. Nah, ini apa ya? Bilangnya lima, lima respon awal dari tabel datasetnya, Bu. Ini untuk peserta ke satu, ini item satu, ini skor kategorinya 3, terus item 2 skor kategorinya 2, item 3 skor kategori satu dan item 4 skor kategorinya 2. Begitu seterusnya. Terus kita lanjut ke paket R yang digunakan. Untuk analisis PCM ini, paket R-nya ada dua. Saya menggunakan dua-duanya. Yang pertama tuh IRM, fungsinya itu untuk analisis model RAS masuk partial credit model. Yang kedua itu ada test analysis modus atau TAM. Paket ini untuk analisis model IRT secara lebih luas, termasuk estimasi parameter item dan kemampuan pesertanya. Nah, berikut ini ada install paketnya sama library memanggil paket IRM sama TAM-nya. Saya izin pindah ke ini ya, Bu, apa ke Ya. RStudio-nya biar bisa Oke, dihitung. silakan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sintaks R untuk program analisis PCM-nya. Yang pertama tuh menginstal package-nya. Ya, package itu ada IRM, TAM, sama readr. Kemudian ini ada import dataset-nya. Saya running sekali juga deh. Oke.
Ini untuk data PCM ini saya ubah ke data frame supaya eh, datanya itu un- bisa kompatibel untuk digunakan. Terus memastikan juga data PCM ini kolom numerik, terus ini hasil struktur datanya. Oke. Nah, untuk struktur datanya seperti ini, jadi ada di map saya perbesar. Jadi struktur datanya seperti ini, eh, ada 30 responden yang saya generate dari AI, jawab acak. Terus statistik deskriptifnya, Kamu promnya gimana, Kevin? Di AI itu. promnya. Promnya ini sih Bu, saya cantumin apa file file PDF dari artikel yang kami cari Bu. Terus Terus? kami ketik Hmm. buatkan dataset yang sesuai dengan artikel tersebut Bu, begitu. Oh gitu. Terus langsung keluar itu datanya. Iya Hmm. Bu, langsung keluar. Jadi filenya si artikel itu kamu eh, paste itu ya, kamu tempel di situ di AI terus tolong cari gitu ya data, tolong buatin data, generate data gitu yang Iya Bu. cocok gitu ya untuk artikel tersebut. Iya, Oke, terus dia mengenerate-nya siswanya 30, itemnya 4. Di iya artikel Bu. itu juga sama. Iya Bu. Item di artikel itu berapa bahasnya? 4 juga. Kalau di artikelnya itu ada 79 responden 79 Bu. apa? Oh, 79 responden. 79 responden. Terus itemnya banyak. Itemnya itemnya sama juga Bu, 4. Oh, itemnya sama. Hmm. Di AI itu kamu nggak batasin, tapi maksudnya respondennya tuh mesti 30 atau lebih besar dari 30 itu kamu batasin nggak? Nggak dibatasin Bu, Enggak. langsung jadi aja, Dia langsung jadi. dia langsung ngeluarin aja respondennya ada sebanyak 30 gitu. Iya Bu, begitu. Oke. Lanjut. Terus Terus ini ada statistik deskriptif itemnya. Baik, saya izin melanjutkan. Jadi ini tadi menampilkan rata-rata untuk skor setiap itemnya. Nah, itu untuk item satu itu ada nilainya 1,667, item 2 2,033, item 3 2,033, dan item 4 1,667. Terus ini ada standar deviasinya, eh, nilainya 1, untuk item 1,29empat sekian, item 2 1,35 sekian, item 3 1,56, dan item 4 nilainya ada 1,34 sekian. Ini ada distribusi frekuensi setiap itemnya. Responden yang menjawab sesuai dengan skor kategori yang tadi dijelaskan, Bu. Ini untuk item 2, item 3, sama item 4-nya. Terus selanjutnya kita ke estimasi model PCM-nya. Di sini saya menggunakan fungsi PCM dalam kurung eh, da- datasetnya, nama datasetnya. Terus saya print dan hasilnya seperti ini, Bu. Halo,
Itu yang atas, yang item satu C2 C3 C4 itu sama yang bawah. Maksudnya apa? Ada Ya, ada isiness. saya ada interpretasinya Bu sebentar. Saya Oke, jelaskan. ya baik. Jadi untuk yang atas itu, yang Hmm. yang item kategori difficulty parameters itu maksudnya itu dia menunjukkan nilai difficulty parameters untuk setiap kategori pada masing-masing item eh, beserta standar error sama confidence intervalnya yaitu 95%. Untuk nilainya ini ada positif ada juga yang dilihatnya itu yang dari estimate-nya. Kalau misalnya estimate-nya itu dia positif, berarti dia menunjukkan kategorinya itu lebih sulit dicapai. Kalau misalnya estimate-nya nilainya negatif, berarti itu dia kategorinya itu lebih mudah dicapai oleh responden. Terus Hmm. dari yang output yang ditampilkan itu, eh, kategorinya itu ada yang kategori yang termasuk kesulitan cukup tinggi tuh, yang termasuk item 3C2 yaitu 1,924 nilai parameter petanya. Terus Hmm. untuk yang mudah, yang respon yang kategorinya mudah dicapai, itu ada item 1 C3 nilainya itu min 0,977. Hmm. Yang di mana nilainya sama juga item 1 C2 di mana nilainya itu min 0,854. Yang menunjukkan terus untuk nilai confidence intervalnya itu dia cukup lebar pada beberapa kategori untuk menunjukkan adanya ketidakpastian estimasi yang relatif besar. Terus selanjutnya ke item easiness parameters yaitu Oke, simbolnya beta. sebelum sebelum ke sana, eh nih ya, Kevin, itu lihat di item difficulty ya, difficulty. Terus geser lagi, Kevin. Ke agak ke kiri, ke kiri. Terus kurang ke Ke kiri tampilannya. ke Ketan tuh ke maku ke apa ke laporannya tadi atau ke di tetap Yang di ini masih admin. yang ini, tapi kurang geser gitu tampilan di saya. Agak digeserin ke mana sih? Nah, terus nah, lihat yang difficulty dulu. Yang bagian atas itu kan ada dua kan, ada dua part ya. Yang difficulty sama yang easiness kan yang di bawah. Oke, lihat yang difficulty dulu. Itu masing-masing untuk item satu itu ada sampai 3 baris. Item satu C2, item satu C3, item satu C4. Item 2 ada berapa baris? 4 ya. Item 2 C1, C2, C3, C4. Item 3, C4, dan seterusnya. Nah, saya mau tanya nih, kenapa itu penampilannya ada banyak-banyak baris begitu? Interpretasinya apa? Sekarang lihat dulu. Kurang geser lagi, Kevin. Nah, sekarang lihat dulu yang di item satu. Item satu titik C2. Itu nilainya pendugaannya minus 0,854. Terus item, nah, 7. Kalau yang satu itu nah, kaitkan dengan yang tadi step difficulty atau transisi itu kan gitu kan? Ya enggak? Maknanya gitu bukan? Iya Bu, yang pakai Dua step tiga itu dari step satu ke step 2 lah. Itu malah makin mudah kan? Ya enggak? Lihat untuk item satu.
Untuk item satu itu dia memiliki eh, tadi yang parameter apa tuh, makanya tuh lihat C2, C3, C4. Yang C2 itu minus 0,854. Berarti tingkat kesulitan relatif dari kategori skor yang ya ini skornya misalnya kan ini bayanginnya berarti kan 0, 1. Jadi sampai berapa tuh tadi item item nomor satu itu maksimumnya? Ketiga, 0, 1, 2, 3. Itu bukan, Kevin. Kan kalau dilihat itu ada tiga kan? Ada tiga parameter transisi itu. Min 0,854, minus 0,977, sama minus 0,83. Perhatikan dari skor yang terendah ke skor yang berikutnya itu membutuhkan tingkat kesulitan relatifnya itu minus 0,854. Katakanlah ini bayangkannya ya, menurut saya ini soal nomor satu itu misalkan kategori skornya itu adalah 0, 1, 2, 3. Berarti ada 4 kan? 4 kategori ya. Dimulai dari 0, 1, 2, 3. Dari 0 ke 1 itu tingkat kesulitan relatifnya minus 0,854. Dari 1 ke 2 minus 0,977 ya. Dari 2 ke 3 itu minus 0,83. Ya. Ternyata dari 1 ke 2 itu relatif lebih mudah ya dibandingkan dari 0 ke 1. Itu enggak, Kevin? Karena lebih kecil kan? Minus 0,854 dengan minus Ini 0,977. aduh, Mana bingung sih yang Kak. lebih? Hah? Pokoknya Ya, kecilan yang dari apa? Dari yang C2 ke C3-nya. Iya kan itu minus 0,977 kan? Iya, Bu. Lebih mudah berarti di situ ya. Nah, itu maksud saya kenapa itu kenapa harus bisa gitu ini menginterpretasikannya gitu. Kenapa itu kok sampai estimate apa tadi agak ke dua ada berapa ada sampai 4 baris gitu kan. Ya, dia kan punya thresholdnya berarti itu ada 4 kan. Satu, dua, stepnya ada 4 tuh dia. Berarti maksimum kategorinya itu sebenarnya dia tuh punya ada 5 kategori. Katakanlah misalnya X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4. Itu item nomor 2 itu kemungkinan nilai-nilainya dia itu 0, 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, di mana masing-masing itu antara kategori apa karena antara skor 0 sampai 1 gitu ya. Ini ada pemisahnya, ada transisinya ya dari 0 ke 1 untuk item nomor 2 itu minus 0,344. Tadi yang paling sulit itu adalah item nomor 3 ya. Item nomor 3 khususnya dari itu item nomor 3 butuh berapa? Ada transisinya ada 4 ya. Satu, 2, 3, 4. Nah, berarti untuk item nomor 3 juga mungkin itu skornya skor kategorinya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Ya, maksimum itu dia kalau bonus nilainya 4. Tapi dari mana itu? Dari yang satu ke dua itu perolehan untuk nilai skor satu sampai yang kedua itu lebih sulit ya daripada 2 ke 3. Karena yang dari 2 ke 3 itu negatif 0,165 itu ya. Paham nggak sampai sini nih? Ada yang masih bingung nggak di sini? Itu bukan Ya, Kevin maksudnya. iya, Bu. Dari saya yang saya tangkap begitu. Oke. Sekarang easiness-nya itu gimana? Karena ini emang ada yang memang menginikan easiness ada difficulty. Maksudnya gimana ya easiness? Tinggal Oke. lawannya gitu atau gimana, Kevin? Jadi di jadi berdasarkan interpretasi yang saya buat, pada Hmm. parameter easiness ini dia kebalikannya dari parameter kesulitannya. Yang dimana Hmm. tuh kalau misalnya nilainya dia positif, berarti tandanya Hmm. kategori itemnya itu dia lebih mudah dicapai. Sedangkan kalau nilainya itu dia negatif, berarti tuh kategorinya itu dia lebih sulit. Hmm. Terus
eh, yang kalau dari hasil, kalau yang tersulit sama termudahnya itu, untuk termudahnya itu dia ada di item 1C, item 1C3 sama item 1C2. Yang dimana nilainya itu 0,977 sama 0,854. Sedangkan untuk kalau kategori yang sulit dicapai, itu dia ada di item 3C2 sampai dan item 4C3. Yang dimana nilainya itu min 1,924 dan min 1,012. Oke. Jadi ini kebalik ya sama yang tadi ya. Kalau yang sulit justru ngeliatnya negatif, itu ya. Iya, Bu. Oke. Kalau besaran angka-angkanya sama nggak coba? Item 1C1 tadi di atas berapa? 0,502 juga bukan? Beda Beda, ya? Bu. Oh, oke, beda. Beda. Karena dari pakai ininya, eh, formulanya, isinya sama difficulty-nya ya, perlu dilihat lah. Ya biasanya kan orang kalau membuat package gitu kan, ini pasti ada ininya kan, ya dasarnya. Nah, dia ini tadi pakai library apa? Ada TAM, ada IRM gitu ya. Nah, nanti perlu dilihat tuh formulanya seperti apa, sehingga dia mengeluarkan hasil-hasilnya tuh seperti itu gitu. Oke, lanjut. Terus apa lagi yang kamu dapat? Baik, selanjutnya itu kita ke estimasi kemampuan peserta atau maaf, sebelumnya setelah dari estimasi modal partial credit model, ini kita em, lanjut ke estimasi parameter threshold item Mhm. yang dimana hasilnya itu seperti ini. Bentar. Jadi dari interpretasi yang saya buat ini, dia tuh bentuknya dalam matriks ya, bentuknya dalam matriks. Jadi ini menunjukkan parameter lokasi dan threshold untuk setiap item. Untuk parameter lokasi ini dia merepresentasikan posisi umum tingkat kesulitan suatu item. Eh, Nilai lokasi yang lebih besar itu berarti dia tandanya lebih sulit dibandingkan item yang lainnya. Berarti kalau dilihat dari apa? Dari hasil dari output yang didapatkan, nilai item yang paling besar itu ada di item 4. Jadi Mhm. dianggap tuh dia relatif sulit. Sedangkan item yang paling mudah itu dia di item 1. Itu nilainya negatif. Terus untuk parameter threshold yang di mana ada 4 ini, dia tuh menunjukkan batas kemampuan responden yang diperlukan untuk berpindah dari satu kategori skor ke kategori berikutnya pada suatu item, misal dari C1 ke C2, terus C2 ke C. eh, Misalnya tuh dari yang item ketiga ini. Nah, misalnya dari item ketiga, nilai thresholdnya itu 2. Berarti dia menunjukkan responden membutuhkan tingkat kemampuan yang cukup tinggi untuk berpindah dari kategori sebelumnya ke kategori tersebut. Kalau sedangkan threshold 3, dia itu menunjukkan perpindahan kategori yang relatif lebih mudah terjadi. Artinya, yang kategorinya termasuk negatif, thresholdnya itu dia termasuk mudah. Sedangkan kategori yang bersifat positif, dia bisa dibilang cukup tinggi, cukup sulit untuk berpindahnya. Begitu, Bu. Oke, coba lihat lagi sama yang atasnya tadi. Itu item 1, eh, yang difficulty tadi, min 0,20761 atasnya. Oh, pikir itu tadi item 1C ini threshold. Ini ada lagi ya. Iya, Bu. Jadi ini item 1, 2 semuanya thresholdnya sama, ada 4 semua ya. Iya, Bu. Hmm. Kalau yang tadi, yang part atas, kan tuh ada tadi item 1 titik C2, C gitu-gitu kan beda-beda ya. Tadi di atasnya lagi, bagian atasnya. Nah ini, 1C2, terus ini apa ya? Hmm.
Lanjut dulu aja, Gavin. Saya pikir tadi itu buat yang threshold-thresholdnya. Oke, lanjut Ya, dulu. Saya lihat. selanjutnya kita mengestimasi kemampuan peserta yaitu personality. Untuk Hmm. fungsi yang digunakan itu person parameter, terus model PC-nya. Hmm. Terus hasilnya seperti ini, dia menampilkan estimasinya ada standar errornya, ada juga Oke. ini ya. Dari Sorry, sorry. ke-30 siswa itu yang paling tinggi ada di mana? Siswa nomor berapa? Kelihatan nggak? Nah, oke. Mungkin bisa Siswanya, kalau udah dapet kayak gini tuh nanti bikin summary-nya. Jadi kelihatan min max-nya ada di mana. Ya. Oke, sebentar lanjut deh. Kevin. Apalagi? Ini mau jam 12 ya. Hmm. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, oh ini, summary empat. Oh, sudah. Bagian gue belum sih, tapi bilangnya kayak Terus 12 ya. selanjutnya kita menampilkan kurva apa ICC dari setiap itemnya. Untuk kurva ICC-nya ini saya pindah dulu Bu ke apa ke laporannya dulu. Ah, oke. Ya, makasih. Kevin, kamu ada di mana ini? Di kampus Bu. Oh, ke kampus. Iya Bu. Tadi ada kuliah offline, nguluring. Online Bu, tadi proses stokastik. Oh, stokastik online juga. Iya Bu. Oh, dengan itu ya, Pak Yono ya. Iya Bu, profesional. Hmm. Tapi kamu pada di kampus semua nih, walaupun online. Beberapa doang Bu, soalnya nanti di jam 1 kami ada yang ngambil MKP Data Warehouse. Oh, data warehouse-nya luring. Iya Bu, Di mana tempatnya? Di GDS di atau di GDS teknik? 8 Bu. Oh, berarti dosennya ke situ ya? Yang siapa sih pengajarnya? Bu Via Bu. Iya, ke sini Bu. Via. Berarti dosen tekniknya ke situ. Iya, Hmm. Emang mahasiswa statistik semua pesertanya? iya Bu, untuk khusus untuk mahasiswa statistik semua. Oh, gitu. Oh ya, bagus lah. Hmm. Oke. Ya Baik, sudah. saya. Mungkin ini kan apa ya? ICC-nya gimana ini ICC-nya? Jadi ICC-nya ini ada terbagi 4 untuk tiap item. Ada item Hmm. 1 sampai item 4, terus ada juga kategorinya, mulai dari Hmm. 0 sampai 4. Terus Hmm. jadi kalau berdasarkan dari interpretasinya ini, eh, kemampuan yang sangat rendah itu dia terdapat eh, kemampuan yang sangat rendah, berarti dia tuh respondennya memiliki probabilitas sangat tinggi. Kategorinya tuh ada di 0, sehingga dia merepresentasikan tingkat kemampuan paling rendah. Terus untuk kategori 1, 2, dan 3 meningkat secara bertahap, walaupun puncak probabilitas tidak terlalu tinggi dibanding kategori ekstrim. Untuk kategori yang lebih tinggi itu ada di 4, yang warna biru ini yang paling tinggi, terus yang 0 ini yang paling rendah. Berarti itu dia tandanya menjadi kategori dengan probabilitas terbesar. Terus selanjutnya untuk ICC yang item 2 masih sama juga, untuk kategorinya itu dia kategori 0 dia cenderung kemampuannya sangat rendah. Terus untuk kategori 1 dia tuh mulai memiliki probabilitas yang lebih besar. Terus selanjutnya Oke. kemampuan Langsung menengah aja yang agak sedikit itu, tinggi. Kevin. Ini kan mirip-mirip Ya, lah ya. Item iya Bu. 3 4 gitu. Yang lanjutnya eh menampilkan yang person ini ya. Nah, coba Ya, selanjutnya jelaskan ini ini. ada di person item map. Jadi person item map ini dia menunjukkan hubungan antara distribusi kemampuan responden sama juga tingkat kesulitan butir. Skalanya itu ada latent dimension. Yang bagian atas ini ada grafik distribusi, histogram, menggambarkan kemampuan responden. Eh,
untuk nilainya ini ada di di selang -0,5 sampai 1. Terus di bagian bawah grafiknya ini yang ada bulat-bulat ini item 1 sampai 4. Terus ada kelihatan dimension itu dia eh, menunjukkan threshold kategori atau batas perpindahan, Bu. Misalnya ini dari C1 ke C2, terus C2 ke C3 untuk item 1, terus C4. Untuk item 3 tuh dari C3 ke C1, terus dari C4 ke C2, dan begitu seterusnya. Berdasarkan dari grafik ini, item yang posisinya lebih ke kiri, dia tuh menunjukkan relatif lebih mudah, sedangkan yang berada lebih ke kanan, dia lebih sulit. Berarti yang negatif ini dia termasuk mudah, yang positif, positif ini dia makin sulit. Yang threshold yang item 3 dan item 2 itu dia berada lebih ke kanan dibandingkan item yang satu. Sehingga menunjukkan kategori itu dia kategori tertinggi pada item tersebut membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi untuk dipilih oleh responden. Kalau threshold dari item 1 dan 4 dia lebih ke tengah atau sedikit ke kiri yang menunjukkan tingkat kesulitan relatif lebih rendah. Demikian, Bu. Baik, terima kasih. Ya, ini waktunya ya, sudah ini ya. Ini penerapannya yang tadi Kevin bilang ya, ini ambil itu Iya, dari Bu. Ini artikel ini. artikel, ya artikel yang kami review, Bu, yang kami buat summary-nya. Yang tadi datanya juga ditampilkan itu ya. Ya, Iya, Bu. baik. Nah, baik, terima kasih ya karena ini waktunya sudah pukul 12-an dan saya juga ada kelas lagi. Ya, jadi ya mohon tadi dipahami ya, tadi sudah ya penjelasannya untuk PCM. Nah, tadi kalau untuk yang R-nya bisa dicoba tadi pakai library ERM, terus tadi ada library apa lagi? TAM ya, TAM gitu ya. Kemudian tadi ada, nah di situ ada muncul ada difficulty, ada easiness ya, karena memang itu ya masing-masing inilah ya library gitu kan dia defaultnya apa sih yang dia tampilin gitu kan. Tapi harus bisa dipahami gitu yang jelas maknanya tuh apa, makanya penting juga untuk melihat apa sih manualnya tuh gimana dia. Nah, memang kalau yang saya lihat, kalau di Bulut Okan, dia PCM menggunakan library-nya itu MIRT ya. Nah, tadi GP menggunakan ERM, pakai TAM ya, nggak apa-apa gitu ya, karena kan bisa, bisa aja gitu ya, si pembuatnya itu yang kalau pakai ERM atau TAM itu bisa untuk menggunakan apa untuk memfit PCM, tapi dia apa gitu maksudnya yang dikeluarin ya. Nah, bisa juga memfitting PCM pakai library MIRT gitu ya. Seperti yang saya lihat ini di Bulut Okan dia pakainya MIRT gitu ya. Jadi tampilannya itu dia langsung untuk item 1 2 gitu eh, tadi ya thresholdnya apa step difficulty-nya untuk masing-masing item itu dia keluar. Ya, tadi kalau yang Gavin tuh tadi lebih banyak lagi gitu ya output yang ditampilkan. Nah, tadi saya agak bingung juga tuh. Eh, di atas saya pikir tadi itu yang thresholdnya, tapi tadi Gavin yang pas bagian bawah mengeluarkan nilai-nilai thresholdnya gitu ya. Dan itu semuanya sama ya. Tadi setiap item thresholdnya ada 3 semua kan? Ya, oke. Apa nanti mungkin ini bisa dieksplor lagi lebih dalam ya. Karena ini waktunya terbatas ya. Ini tidak sempat juga untuk melihat presentasi kelompok lain ya untuk yang artikel yang lainnya. Tapi saya harap sudah dikumpulkan semua ya. Ya ini saya lihat sih drive yang apa link drive yang sudah diberikan. Ya saya lihat ada yang mengambil apa summary-nya dari artikel yang jurnal internasional ya saya lihat tadi ada ya berapa atau proceeding mungkin ya terus ada yang dari jurnal nasional. Oke. Ya, saya berterima kasih ya dengan latihan dari kalian semua ya sudah mengerjakan tugasnya ya. Ya, kita beri applause dulu mungkin untuk kelompok 1 ya. Mana nih saya mau? Eh,
Ya, silakan mungkin bisa ditutup, Kevin. Demikian hasil dari presentasi kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih ya untuk kalian semua. Sehat-sehat. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi